Shalom, saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi di hari ini, hari yang spesial buat kita, hari yang sangat bergembira bahwa Yesus Kristus Tuhan kita telah lahir untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan buat kehidupan kami. Engkau membawa setiap kami Tuhan untuk menikmati kasih dan kemurahan-Mu, menikmati setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah rela lahir buat kami. Engkau bukan menjadi bayi yang kecil lagi, tetapi biar hidup kami boleh dilahirkan kembali menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kesempatan ini Tuhan, biarlah kami boleh bersungguh-sungguh menyatakan sukacita kami yang luar biasa yang kami persembahkan bagi Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita bersuka cita bersama, kita bergembira karena Yesus kita sudah lahir buat kita bersama. Angkatlah wajah, Raja-Mu tiba. Spesial ini, Natal di masa pandemi adalah Natal yang sangat-sangat spesial buat kita. Tidak mengurangi sukacita dan tidak mengurangi kegembiraan kita untuk merayakan Natal.
karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Firman Tuhan akan kita dengar, dan firman itu yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Mari kita hening sejenak. Kita merasakan bahwa Tuhan hadir. Tuhan menjamah setiap kehidupan kita. Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan Dia menjadi pribadi yang ada di dalam hati kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia buat kami. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan sungguh kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu bahwa waktu kami bukanlah waktu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami meyakini bahwa waktu Tuhan
adalah waktu yang terbaik buat setiap kami. Ketika segala sesuatu Tuhan izinkan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tangan kuat Tuhan yang akan selalu menopang setiap kehidupan kami. Perjalanan kehidupan kami Tuhan, mengakhiri tahun 2020, kami percaya memasuki tahun yang baru 2021. Bukan lagi kami melangkah dengan kekuatan kami, tetapi ada kekuatan Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami andalkan. Engkau satu-satunya pribadi yang kami percaya. Firman yang akan kami dengar menjadi bukti nyata bahwa kehidupan kami selalu mengalami pemeliharaan daripada-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara melalui setiap kami Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat, perpanjangan lidah-Mu Tuhan, untuk memberkati setiap kami. Bukan menjadi berkat jasmani Tuhan, tetapi hamba-Mu memberkati setiap kerohanian kami. Iman kami ditambahkan kembali ketika kami mendengar firman itu. Kami percaya Tuhan, ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan melalui ibadah ini Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami menyaksikan ibadah ini Tuhan, kami mengalami berkat yang daripada Tuhan. Kami mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan yang selalu ditinggikan, nama Tuhan yang selalu dipuji dan disembah. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan waktu ketika kami mendengar firman ini ke dalam tangan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, salam saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan menikmati berkat Tuhan lewat ibadah ini, lewat ibadah online, dan masih dalam suasana Natal dalam bulan Desember ini. Saya percaya lewat pesan Natal yang saya sampaikan kepada buat saudara jemaat Tuhan, terus memberikan kekuatan, memberikan sesuatu pengharapan buat kita semua, apalagi kita menghadapi hari-hari ini yang begitu mencekam ya, begitu sulit ya. Tapi kami percaya Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang sanggup mengadakan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak ada di dalam pikiran kita, tidak pernah kita dengar, tidak pernah ada dalam hati, itulah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang Immanuel. Ya, pas kebetulan gereja kita adalah GPD Immanuel. Nah tentunya ya, sudah banyak yang hamba-hamba Tuhan sampaikan tentang arti Immanuel itu. Tapi tidak mengapa, saya akan sampaikan tentang Immanuel. Mari sama-sama kita ya, meskipun sebentar sore kembali lagi kita akan beribadah di gereja kita, untuk kita juga menikmati kembali. Ya, ini terlebih khususnya mereka yang tidak mendengar, tidak beribadah karena sesuatu. Nah, kita akan baca di dalam Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Ya, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Di sini dikatakan, sekali lagi, Matius pertama atau Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Jadi kita sudah membacakan jauh sebelumnya itu, ya. Ini dikutip di Yesaya 7 ayat 14. Coba kita buka di dalam Yesaya 7 ayat 14. Saya sudah catat di sini bahwa itu dikutip dan digenapi pada saat Yesus lahir. Sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Jadi ketika manusia berbuat dosa, sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, ya, kita pelajari di sini bahwa Allah sudah merancangkan satu karya keselamatan, sekalipun itu digenapi beribu-ribu tahun kemudian. Ya, jadi luar biasa Allah itu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak meninggalkan, dia tidak membiarkan manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dia tidak membiarkan. Dia memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Di mana? Berarti ada satu hal, sikap Allah untuk apa? Memperbaiki kehidupan mereka. Dan mereka juga harus berubah. Mereka juga harus memperbaiki sikap mereka. Ya, apa yang mereka telah perbuat. Tetapi namanya dosa tetap harus dibayar mahal. Ya, mereka harus membayar, di mana seorang laki-laki dia akan bekerja mengeluarkan peluh, ya, dia harus bekerja keras supaya tanah yang sudah dikutuk itu bisa menghasilkan. Begitu juga dengan seorang perempuan, dia akan melahirkan dengan kesakitan dan birahi kepada laki-laki. Dan inilah sebab akibat daripada dosa. Dan ketika dosa itu bertambah, maka pada zaman Nuh, pada zaman Sodom Gomora, dan terus berlanjut, dosa itu bertambah sampai kepada hakim-hakim, sampai kepada raja-raja, dan dosa itu terus bertambah. Tetapi Allah yang begitu besar, dia sudah merancangkan karya keselamatan buat seisi dunia. Bukan satu golongan, bukan satu bangsa, tetapi dia merancangkan suatu karya keselamatan, yaitu seisi dunia bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang menyatakan lewat Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti, ya, Allah menyertai kita. Di dalam Alkitab ada 3 kata Immanuel, dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Di situ tadi saya sudah jelaskan, saya sudah baca Yesaya 7 ayat 14, kemudian ada Yesaya 8 ayat yang ke-8 saya baca, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutupi seentero negerimu. Ya Immanuel, ya Allah menyertai. Kata menerobos di sini ada satu terobosan. Nah, coba saya bandingkan ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mengadakan suatu terobosan. Apa sih terobosan itu? Dia memberikan suatu perubahan. Ya, karena yang namanya ketika dia hadir di dunia, orang Yahudi sudah beragama Yahudi, beragama, mereka penganut hukum Taurat. Jadi sudah dari nenek moyang, ya, adat istiadat yang mereka pegang dari Musa sampai kepada hadirnya Yesus. Tetapi ketika dia datang, apa yang terjadi? Ya, segala sesuatu berubah, saudara. Dan memang kontroversi, ya, ketika seperti ada satu hal yang lain. Makanya orang-orang ahli Taurat, ya, orang Yahudi, mereka mulai menolak dia. Karena apa? Mereka sudah terbiasa dengan pengajaran-pengajaran akan nenek moyang mereka, yaitu Taurat, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan datang, dia mengadakan suatu perubahan. Bukan berarti dia menggagalkan Taurat, tetapi Allah sendiri yang menggenapi Taurat itu. Allah sendiri yang menggenapi Taurat itu, saudaraku.
Karena tidak ada yang sanggup menjalani Taurat itu. Hanya Allah lewat Yesus. Dia menggenapi, dia melakukan Taurat itu dengan sempurna. Saudara, makanya dikatakan di sini, serta menerobos ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap. Ini gambaran tentang Asyur ya. Kalau kita lihat di sini, coba kita baca dulu Yesaya. Ya, kalau kita lihat di sini judulnya Yesaya 8. Perhatikan ya, penyerbuan Asyur ke Yehuda. Jadi mana Asyur ini ada satu nubuatan bagaimana karena bangsa Israel atau Yehuda telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, maka Tuhan mengirimkan ya, Tuhan mengirimkan Asyur untuk apa? Menyerbu mereka ya. Tetapi kita melihat di sini, ini ada satu gambaran. Sebetulnya ini ada satu gambaran tentang Yesus yang akan menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir meluap-luap hingga sampai ke leher. Kita melihat buktinya apa? Ketika kehadiran Yesus pada waktu itu, orang pada waktu itu yang dalam keadaan, kalau kita baca di dalam ayat yang lain atau fase yang lain, di mana bahwa mereka kedatangan Tuhan Yesus, bahwa dia memulihkan keadaan orang-orang Israel yang tertindas, yang ada di penjara, yang miskin. Ya, itulah. Kemudian dikatakan di sini bahwa ibarat banjir meluap-luap sehingga sampai ke leher dan sayapnya dan dikembangkan menutupi seantero negerimu, ya Immanuel. Jadi dia datang di dunia ini, dia memberikan suatu terobosan yang luar biasa. Dan ketika dia hadir, orang-orang banyak pada waktu itu, karena kondisi mereka dalam keadaan yang sangat kondisi rohani mereka sangat parah. Apalagi mereka sedang dijajah oleh Kaisar Romawi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sekalipun banyak pandangan yang salah, ada beberapa orang pandangan salah kepada Mesias akan datang membebaskan mereka secara jasmani. Tetapi Mesias datang sesungguhnya bukan membebaskan mereka dari jajahan Romawi, tetapi mereka, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan mereka, yaitu untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa. Belenggu dosa. Nah, dikatakan di sini bahwa yang berarti ya, dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamai dia Immanuel. Artinya berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai. Jadi ini adalah satu jaminan buat setiap orang-orang yang percaya. Ada satu pengharapan buat setiap orang di dalam Tuhan, bahwa ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita percaya bukan sekedar mulut, percaya bukan sekedar untuk saya jadi orang Kristen, tidak. Tetapi kata percaya di sini ada satu tindakan, ada satu perubahan, ada satu tanda pertobatan, ada satu tanda lahir baru, dan ada satu tanda untuk kita mau berbuah di dalam Tuhan. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan pasti ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bukankah dia berkata ketika dia naik ke surga, setelah dia menyelesaikan semua pekerjaannya, setelah dia menyelesaikan misinya ke dalam dunia ini, memberitakan keselamatan, dia memperkenalkan dirinya, akulah dia, akulah pintu, akulah jalan kebenaran, ya, akulah akulah dia, akulah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia memperkenalkan akulah air hidup, akulah roti kehidupan. Banyak sekali istilah-istilah dalam Alkitab. Dia menyatakan bahwa dia adalah satu jalan. Barang siapa percaya kepada dia, ya, maka dia akan diselamatkan. Dia akan memiliki kehidupan kekal. Ada kepastian hidup, ada kepastian keselamatan. Nah, itulah. Jadi setiap orang-orang yang di dalam Tuhan, perhatikan di sini bahwa Allah tetap menyertai kita. Kata menyertai kita di dalam sepanjang perjalanan hidup kita, dia akan terus membimbing kita. Dia akan terus menuntun hidup kita sekalipun kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit ini. Di masa-masa ini, di masa pandemi ini, ada begitu banyak orang yang mengalami kehilangan kepercayaan. Ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan. Ada begitu banyak mengalami orang yang boleh dikatakan frustasi, ya.
Oleh karena apa? Kehilangan segala sesuatu. Itu akan berpengaruh kepada keluarga, berpengaruh kepada ekonomi dan segala hal. Ya, tetapi saya percaya kalau kita melibatkan, kalau kita hidup ya benar di hadapan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, maka Dia yang berjanji, aku akan menyertai. Menyertai berarti Dia akan menuntun kita. Menyertai berarti Dia akan menjaga kita. Menyertai berarti Dia akan memberikan suatu jaminan dalam kehidupan kita di dalam segala hal. Menjadi pertanyaan, apakah? Ya berarti tidak ada masalah. Ada. Daud pernah berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Dia ada dalam lembah kekelaman, tetapi gada dan tongkatmu akan menghibur aku. Di situ ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, perhatikan di sini bahwa ada satu oknum yang akan memberikan suatu terobosan yang luar biasa. Dia akan memulihkan setiap orang-orang yang di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Karena kita lihat, memang kalau kita lihat sejarah, kondisi kemiskinan terjadi, kondisi mereka dalam keadaan tidak berdaya, kesakitan, tidak ada pengharapan pada waktu itu. Ketika Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus, ya, dia memperkenalkan ya satu oknum yang akan membebaskan mereka, yang akan memberikan suatu jalan kebenaran mereka, ya. Maka di situ mereka, orang-orang mulai datang kepada sang sumber itu, air itu, yang akan memberikan yang akan memberikan kepuasan, ya. Yang mereka yang dahaga akan diberikan akan kepuasan secara rohani. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik bahwa ternyata di dalam Tuhan itu ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dia sudah berjanji, ya, bahwa Dia adalah Allah Immanuel, ya, Allah yang menyertai kita. Nah, saudara-saudara, kita melihat dengan cepat saja, ya, bagaimana atau rahasia apa kita disertai oleh Tuhan, ya. Kenapa Dia disebut Immanuel? Apa alasan untuk kita hidup di dalam Tuhan? Yang pertama di sini, kehadirannya, yaitu Dia akan memulihkan akan kehidupan saudara dan saya. Amin. Mulihkan. Berarti kalau dia keadaan pulih, berarti dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang tidak berdaya, ya, mungkin dalam segala hal, ya. Hari ini kita harus dipulihkan. Yang Tuhan pulihkan bukan ekonomi, tetapi hari-hari ini yang Tuhan pulihkan adalah kehidupan saudara dan saya. Pikiran kita, hati kita. Hari-hari ini mungkin kita sudah jauh dari Tuhan. Mungkin kita sudah tidak sungguh-sungguh lagi. Tetapi kehadirannya, Dia adalah Allah sebagai Immanuel. Dia akan memulihkan keadaan kita. Ya, Dia akan memulihkan. Artinya apa? Dia akan mengampuni kita. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-21, Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia adalah karena dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ada amin, saudaraku? Jadi yang pertama, kehadiran yang memulihkan dan mengampuni kita. Tuhan menyingkirkan segala hukuman. Seharusnya yang kita terima, seharusnya yang kita tidak bisa terima itu. Tetapi oleh karena Dia adalah Immanuel, maka Dia akan mengampuni kita bagi mereka yang percaya kepada Dia. Amin, saudaraku. Percayalah kepada Dia. Percaya berarti di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 di situ, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti terang. Jadi percaya berarti kita menyerahkan sepenuhnya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti Dia yang menjamin hidup kita. Dia yang membentuk kita, ya, seperti tanah liat, ya. Dia membentuk kita. Asal kita mempercayakan. Berarti kalau kita mempercayakan kepada Tuhan, berarti sudah pasti, pasti Dia akan menjamin kehidupan kita. Tetapi tunggu dulu. Alkitab berkata,
di dalam hal yang pertama, dia mengampuni segala dosa. Jadi tujuan yang paling luar biasa dia datang di dunia ini, dia akan membereskan dosa umat manusia. Karena apa? Penebusan. Dia menebus kita, menebus seluruh umat, bukan satu bangsa, bukan satu gereja, bukan satu umat, tetapi kedatangan dia, Yesus, dia datang menebus setiap orang-orang, ya, baik yang tidak percaya maupun yang percaya. Semua Alkitab berkata, ya, Yesus satu kali mati, dan kemudian itu dia akan naik ke surga dan dia akan menghakimi orang. Sama seperti manusia ditetapkan mati satu kali, begitu juga, ya, Yesus hanya satu kali berkorban, kemudian semua akan dihakimi. Jadi Yesus berkorban bukan satu orang, dia berkorban buat semua. Tetapi intinya, apakah kita mau percaya kepada Tuhan? Nah, yang kedua, perhatikan, yang disebut Allah Immanuel, artinya apa? Allah Immanuel itu Allah yang memberikan satu perlindungan buat kita semua. Ya, amin. Ya, berlindung. Dia melindungi kita dalam segala hal. Dia melindungi kita dalam segala perkara, dalam segala ancaman, ya. Kehadirannya atau dia datang sebagai Immanuel, dia akan melindungi, ya. Coba kita baca di Sefanya 3 ayat yang ke-12. Di situ Tuhan melindungi kita dari segala kejahatan. Kejahatan itu berasal dari apa? Dari kuasa gelap. Dia melindungi kita, saudara-saudara. Jadi kalau saudara dan saya hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup yang mau melekat kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, dia adalah Immanuel. Dia akan melindungi kita. Perhatikan, dia akan melindungi kita. Saudaraku, kita melihat, kalau kita lihat baca di dalam Mazmur, ya, kitab Mazmur itu, bahwa bagaimana pemazmur menulis bahwa Allah kita adalah tempat perlindungan, kota bentengku. Jadi Daud tahu benar bahwa ternyata ketika dia memposisikan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka ada perlindungan Tuhan. Ya, buktinya apa? Di dalam perjalanan hidupnya dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia dikejar oleh musuh. Dia menghadapi peperangan yang begitu dahsyat. Tetapi ada perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Dia melindungi hidup kita. Dia melindungi kesehatan kita. Ya kalau flu-flu yang itu biasa-biasa, ya. Tetapi kalau dia melindungi dalam segala mara bahaya, yang artinya apa? Untuk kita tidak mengalami suatu maut. Itu kehadiran Yesus atau kedatangan Yesus yang pertama. Kemudian yang ketiga, kalau saya pelajari di sini, dengan Allah Immanuel, dia akan merancangkan saudara yang terbaik. Amin. Jadi di samping kita dilindungi, ada satu hal yang luar biasa di sini, ya. Kedatangan yang disebut Immanuel, dia merancang kita untuk hal yang terbaik. Kalau berbicara merancang, berarti dia membuat. Ya, dia rancang dulu baru dia bentuk. Seorang arsitek, sebelum dia membangun rumah, dia dulu rancang dulu. Ya, papa saya seorang almarhum papa saya, dia seorang seorang ahli bangunan, tukang kayu. Ya, saya berapa tahun ikut, ya. Sejak saya masih SMA, saya ikut. Tetapi setelah saya keluar dari Jawa, dari Manado ke Jawa, ya sudah tidak lagi, karena sudah berbeda, ya kan. Jadi dia sebelum, ya, otodidak. Memang orang tua saya itu otodidak, ya. Dia tidak tetapi dia punya pengalaman. Dia merancang, dia kepala tukang, ya. Dia merancang dulu ketika ada orang pesan rumah, ya, dia mulai merancang segini-segini. Nah, sudah dia ada pikiran, dia sudah tulis, sudah jadi. Nah, begitulah Allah. Perhatikan, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih saudara dan saya. Oh, dahsyat memang. Inilah, dia sudah merancang. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, dia sudah merancang. Ya, rancangan itu dia rancang dulu, baru dia bangun. Jadi rancangan itu ada satu waktu. Ya,
Jadi kalau dia merancang kita, asal kita jangan keluar, rela. Merancang berarti dia bentuk kita, posisi kita di mana. Ya, itulah luar biasa. Jadi dengan Allah kita adalah Immanuel, dia mendatangkan, dia merancang kita hal-hal yang pasti, yang terbaik. Ya, kalau kita baca di dalam ayat yang terkenal Yeremia 29, kita lihat Yeremia 29 ayat yang ke-11, ayat yang sudah kita tahu ya. Ayat yang ke-11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oh, dahsyat sekali ya. Jadi kehadiran Yesus, dia adalah Allah Immanuel. Dia datang untuk merancang saudara. Dia merancang pribadi saya, dia merancang pribadi Evan, pribadi Karel ya, pribadi Wempi, dan semua pribadi jemaat, asal kita rela. Ya, dia sudah merancang kita. Ya, dia sudah merancang. Ya, untuk apa? Hari depan. Hari depan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi iblis datang, Yohanes 10, dia datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi dia datang supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudaraku. Oh, dahsyat sekali, saudaraku ya. Jadi kita melihat ya, firman Tuhan memberikan satu ya pesan buat kita supaya tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Dia ingin menjadikan kita jauh lebih baik. Dia ingin menjadi sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi indah di dalam pemandangan Tuhan. Ya, dia ingin supaya kita memiliki suatu warisan kerajaan Allah. Ya. Kemudian yang keempat, kalau saya pelajari di sini, yang keempat yang penting di sini, bahwa kehadirannya atau Allah yang disebut Immanuel, supaya kita memiliki jaminan kehidupan kekal. Amin, saudaraku. Dia tidak mau kita binasa. Beberapa waktu yang saya selalu sering berkata bahwa kedatangan Yesus kembali, dia datang untuk kepunyaannya. Dia tidak mau binasa. Karena betapa ngeri kalau kita jatuh di dalam satu kehidupan yang kekal yang ada di penghukuman yang terakhir. Itu mengerikan, saudaraku. Sebab itu dia berkorban buat saudara. Dia berkorban dengan dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia jadi manusia. Dia lahir saja di Bethlehem, di kandang. Ya. Dia tidak dipandang orang. Yang dicatat di dalam Alkitab yang cuma datang itu adalah siapa? Adalah orang-orang Majus. Yang dicatat di dalam Alkitab para gembala. Tidak dicatat ya ahli Taurat, para ahli Taurat, ya. Apalagi orang Farisi, apalagi Herodes, orang-orang Yahudi, mereka tidak datang kepada Yesus. Mereka tidak datang mau menyembah dia. Seperti yang saya katakan di ibadah Natal kemarin, mereka tidak mau responi akan kehadiran Yesus. Cuma orang Majus yang datang dari timur sana, sekitar 600-700 km, dia datang dengan ini perjalanan yang begitu mengandung resiko, tetapi dia begitu rindu berjumpa dengan bintang yang mereka lihat, dan bintang itu pas berhenti di mana Yesus ada, yaitu di Bethlehem. Oh, dahsyat sekali, saudaraku. Di mana dan juga di mana para gembala-gembala yang datang menyembah dia. Jadi kehadirannya bahwa supaya memiliki jaminan keselamatan. Keselamatan. Sudah terkenal Yohanes 3 ayat 16. Ya, dia begitu mengasihi saudara supaya setiap orang percaya akan memiliki kehidupan yang kekal. Itulah Allah Immanuel. Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Jadi mari kita hadirkan Yesus dalam hidup saudara lewat Immanuel, ya. Setiap hari kita harus hadirkan. Bagaimana kita hadirkan? Makanya kita rajin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Rajin baca firman, ya.
rajin kita bersekutu dengan Tuhan lewat doa kita, maka apa? Di situ kita ada satu rasa aman di dalam hidup kita, ada rasa damai sekali, ada rasa berbeda dengan hal yang apalagi menghadapi situasi hari-hari ini yang sangat tidak bersahabat dengan keadaan ini, saudaraku. Bayangkan ini sudah hampir setahun ya dari bulan Maret kita dengar berita itu Januari yang nggak salah ya, berita dari Cina, kemudian dia menyebar, pikirnya virus itu tidak akan ada di Indonesia, ternyata itu menyebar ke seluruh antero dunia. Bayangkan, kalau saya lihat banyak orang yang menghadapi suatu krisis, banyak menghadapi suatu problem hidup, PHK dan segala macam. Ya, sayang sekali ya, di masa-masa yang sulit ini ada begitu banyak orang-orang yang menyalahgunakan semua itu. Ya. Masa yang sulit ini. Nah, biarlah Tuhan memakai kita semua. Biarlah di hari-hari Natal ini kita menyambut Natal. Mari, ya, Dia yang disebut Immanuel, yang akan menyertai kita dalam segala aspek. Dia akan menyertai kita di dalam segala bidang, ya. Jadi Yesus datang ke dunia ini yang pertama, Dia ingin memberikan sesuatu jalan kepada kita, ya, supaya kita yang percaya memberikan akan kehidupan yang kekal. Kita memiliki suatu jaminan, kita memiliki suatu kepastian keselamatan, bukan mudah-mudahan, tetapi di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Itu sudah pasti, karena Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa menyelamatkan selain nama Dia. Nama Dia itu adalah Yesus, yang sanggup mengadakan segala perkara. Ya, biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Immanuel berarti Allah menyertai kita, dan penyertaan Tuhan bukan saja di bumi, ya, bukan saja kita menghadapi situasi ini, tetapi kalau berbicara penyertaan terus berkesinambungan, terus berjalan sampai sampai gereja Tuhan itu disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Amin, saudaraku. Jadi mari sama-sama, apapun masalah kita, apapun tantangan, jangan kita mau undur, jangan kita mau lemah, tetapi semakin kita menghadapi suatu tekanan hidup, berharaplah kepada Tuhan. Tidak sedikit orang yang di luar Tuhan menghadapi suatu masalah, mereka mengambil jalan pintas. Ada yang bunuh diri, bahkan pun yang berita yang viral baru-baru ini, suami bakar istri, ya, dan juga ibu bunuh beberapa anak, 3 ya. Bayangkan, belum lagi kejadian-kejadian yang lain tidak diekspos, ya, belum lagi masa-masa lain, ya. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa mari, hanya yang memberikan suatu ketenangan, memberikan kedamaian buat kita, Dia adalah Allah Immanuel, yaitu Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya. Sebab itu di pesan Natal yang saya sampaikan, sambutlah Dia dengan sungguh-sungguh. Biarlah kehadiran Yesus, ya, ini zaman Roh Kudus, Yesus sudah di surga. Biarlah kehadiran Roh Kudus dan firman Allah terus memberkati kita, menguatkan kita di masa-masa yang sulit. Ada jaminan. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama Yesus Kristus. Kami percaya firman Allah yang hamba sampaikan memberikan kekuatan kepada kami semua, memberikan suatu jaminan bahwa Allah kami adalah Allah Immanuel, Allah yang sudah menyatakan diri, Allah yang sudah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus sebagai Allah kita yang datang menebus semua isi dunia ini. Tuhan, Tuhan tolong kami jemaat Tuhan, supaya di momen Natal ini Tuhan, kami tetap hidup sungguh-sungguh melayani akan Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi, Tuhan Yesus tetap menyertai kami dalam segala hal. Jemaat-jemaat yang alami sakit, alami kekurangan, Engkau memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memulihkan semua apapun yang dihadapi semua Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, biarlah mereka tetap setia sampai di mana Tuhan percayakan kami ada di dunia ini Tuhan.
berkati kami semua, berkati gereja-gereja, berkati sinode kami GPDI, berkati semua gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Bahkan pun kami berdoa berkati pemerintah kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden Bapak Maruf Amin Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan beban yang Tuhan percayakan kepada mereka begitu berat, memimpin negara kami yang besar. Tetapi biarlah kami serahkan kepada Engkau. Engkau berikan kemampuan Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, para menteri daerah, menteri dan kepala-kepala daerah, supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Pemerintah Kota Surabaya dan juga wali kota baru terpilih Tuhan, mereka juga bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kami tetap berharap bahwa negara kami, negara yang aman, negara yang diberkati, negara yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Walaupun sebentar soalnya kami kembali akan beribadah di gereja Tuhan. Tolong semua jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan datang beribadah dengan menjaga protokol kesehatan, supaya mereka tetap setia di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Baik jemaat di Surabaya maupun jemaat di Sidoarjo Tuhan. Terima kasih di dalam berkat nama Yesus. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara, biarlah berkat daripada Allah Bapa cinta kasih sayang, di dalam Yesus Kristus persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.